Oh ya, pada minggu lalu kita telah belajar tentang apa? Ekonomi pembangunan, lalu dan ekonomi pendapatan. Ya, baik. Oh ya, kemarin minggu lalu kita telah belajar tentang ekonomi pembangunan dan pendapatan ya. Lalu hari ini kita akan memasuki materi baru tentang ketenagakerjaan. Di mana tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. Kedua, siswa mampu mengklasifikasi penggolongan tenaga kerja. Ketiga, siswa mampu menjelaskan tentang upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Keempat, siswa mampu menganalisis masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia serta cara untuk mengatasinya. Lalu kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti Ibu akan diisi dengan penjelasan materi dan tanya jawab. Kemudian nanti kalian diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kemudian setelah diskusi kelompok kalian presentasi. Setiap kelompok presentasi di depan kelas. Setelah presentasi nanti Ibu akan mengadakan games dengan roda pintar. Kemudian setelah games nanti di akhir jam pembelajaran 15 menit sebelum selesai, Ibu akan mengadakan kuis. Apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Kalau begitu kita memasuki materi. Jika kalian mendengar kata ketenagakerjaan, apa yang kalian pikirkan? Ada angkatan kerja, Bu. Ya, benar, angkatan kerja. Lalu ada tenaga kerja, Bu. Ya, ada tenaga kerja. Ya, apa yang dikatakan ini sama juga benar ya. Di dalam tenaga kerja ini nanti ada angkatan kerja, ada tenaga kerja, ada bukan tenaga kerja, dan ada bukan angkatan kerja. Ketenaga kerjaan ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sebelum lebih lanjut, Ibu akan membagikan ringkasan materi. Dalam suatu negara pasti memiliki penduduk. Di mana penduduk ini bisa digolongkan menjadi tenaga kerja dan bisa digolongkan juga menjadi bukan tenaga kerja.
Coba lihat, tenaga kerja itu apa? Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Ya, benar. Jadi, tenaga kerja ini adalah orang yang mampu bekerja dan menghasilkan suatu barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan masyarakat banyak. Kemudian ada bukan tenaga kerja. Jadi bukan tenaga kerja itu apa? Mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Ya, benar. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang tidak mampu bekerja, tidak mau bekerja, maupun tidak mencari pekerjaan walaupun ada permintaan pekerjaan. Kemudian dalam tenaga kerja ini dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada angkatan kerja, dan yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ini adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja, mencari pekerjaan, atau tidak bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja ini, bukan angkatan kerja merupakan orang yang berusia kerja tetapi sedang tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan maupun tidak bekerja. Contoh dari bukan angkatan kerja ini misalkan siswa, kalian itu bukan angkatan kerja karena kalian itu sebenarnya usia kerja tetapi kalian tidak bekerja karena kalian sedang menuntut ilmu dengan bersekolah. Kemudian selanjutnya ada penggolongan tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja berdasarkan kemampuannya. Tenaga kerja berdasarkan kemampuannya yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu yang dapat diperoleh melalui cara bersekolah atau melalui pendidikan formal dan non formal. Contoh dari tenaga kerja terdidik itu ada guru, dokter, dosen, pengacara, dan lainnya. Kemudian ada tenaga kerja terampil atau terlatih. Tenaga kerja terampil atau terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Contohnya itu ada montir, ada apoteker, ada ahli bedah, dan lainnya. Kemudian ada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya seperti apa? Kuli, Bu. Ya, benar. Ada kuli, ada tukang becak, ada ART atau asisten rumah tangga, dan lainnya. Kemudian ada tenaga kerja berdasarkan tempat pekerjaannya. Pertama ada tenaga kerja lapangan. Tenaga kerja lapangan adalah mereka yang bekerja dengan cara terjun langsung ke tempat bekerja atau lapangan. Contohnya itu karyawan yang ditugaskan untuk bekerja langsung di lapangan. Yang kedua tenaga kerja pabrik. Tenaga kerja pabrik adalah mereka yang bekerja di suatu pabrik. Misalnya contohnya di sini ada PT Boyang yang memiliki karyawan. Contohnya itu karyawan yang bekerja di dalam pabrik, mereka di bagian produksi seperti produksi rambut seperti di PT Boyang. Kemudian ada tenaga kerja kantor. Tenaga kerja kantor adalah tenaga kerja yang bekerja di kantor. Contohnya ada manajer, staf administrasi, dan lainnya. Lalu ada tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tenaga kerja jasmani dan yang kedua ada tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani yaitu tenaga kerja yang hanya
seperti manajer pada sebuah perusahaan. Selanjutnya ada upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang pertama perlu meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan di pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Apabila kualitas pendidikan yang baik, dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas juga. Dalam pendidikan ini dibagi menjadi dua, ada pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal itu seperti SD, sekolah-sekolah pada umumnya, SMP, SMA, atau SMA. Kemudian ada pendidikan formal. Pendidikan formal ini terdiri dari kayak pelatihan, kursus, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat karena mereka memiliki kesehatan. Untuk menjamin kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah atau perusahaan dapat memberikan tunjangan kesehatan kepada masyarakat. Contohnya seperti PT Goyang, setiap karyawan PT Goyang itu mendapatkan jaminan kesehatan berupa BPJS. Yang ketiga adalah menyelenggarakan program pemagangan. Program pemagangan ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja, sehingga peserta atau calon tenaga kerja ini memiliki pengetahuan tentang pekerjaan yang akan dilakukan. Yang keempat ini ada memberdayakan balai latihan kerja. BLK ini adalah tempat atau sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk mengembangkan keahlian yang dimilikinya. Contoh dari BLK itu sendiri itu ada di Pendopo atau Purbalingga ya. Kita dapat lihat di situ ada BLK, balai latihan kerja, di mana masyarakat diberi latihan untuk memberikan pelatihan seperti teknik kendaraan motor, teknik jahit, teknik memasak, dan lainnya. Selanjutnya ada penerapan bonus dan sanksi. Penerapan bonus dan sanksi ini dapat mendorong semangat karyawan atau motivasi tenaga kerja agar dapat bekerja dengan maksimal. Contoh pemberian bonus ini ketika tenaga kerja dapat berprestasi dalam dunia kerjanya, mereka dapat diberikan seperti promosi jabatan atau peningkatan gaji mereka. Kemudian ada sanksi. Sanksi ini dapat diberikan perusahaan kepada karyawannya karena karyawannya telah melakukan sebuah kesalahan. Sanksi ini dapat berupa peringatan, penurunan jabatan, atau pemotongan gaji. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Kalau begitu Ibu ingin bertanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan klasifikasi penggolongan tenaga kerja. Kemudian supir itu termasuk penggolongan tenaga kerja yang mana? Yang terakhir, Bu. Kenapa? Karena supir memiliki keahlian atau keterampilan untuk mengendarai kendaraan roda 4. Ya, apa yang dikatakan ini benar ya? Beri tepuk tangan. Ya, jadi supir itu termasuk penggolongan tenaga kerja terlatih atau terampil. Karena supir ini memiliki keahlian untuk mengendarai kendaraan ya. Oke. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama, Eva dan Dinda satu kelompok. Kedua, Dini dan Lestari satu kelompok. Silakan bergabung ke kelompok kalian. Nanti setiap kelompok akan dibagi ke satu kasus. Nanti setiap kelompok harus berdiskusi tentang masalah ketenagakerjaan yang di Indonesia. Kemudian nanti kalian menjawab pertanyaan yang ada di lembar belakang ya. Kelompok 1, kelompok 2. Sebelum kalian mengerjakan kasus, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Dari video ini nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di lembar
di belakang ya. Sebelum lihat video nanti ibu akan memberikan kalian waktu diskusi 10 menit ya. Ini tolong bisa gabung ke sini. Kamu bisa dulu ke sini. Biar yang di belakang terlihat. Kalian bisa nanti mencermati video sambil mengerjakan diskusinya ya. Waktu dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Sebentar, Ibu. Selesaikan dulu. Apakah sudah selesai? Sudah, Sudah, Bu. Ya, baik. Ibu ambil laptopnya ya. Ya, sekarang kita akan memasuki sesi presentasi ya. Untuk kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. Di sini kami kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Tolong maju lagi. Ya, hasil diskusi kami yang pertama, penyebab masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia itu yang A, penduduk dan tenaga kerja, di mana penduduk menyebabkan terjadinya kenaikan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja ini tidak seimbang dengan permintaan tenaga kerja yang ada. Yang B, produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih relatif rendah. Hal tersebut karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua, cara untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanding dengan permintaan kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, mengadakan balai latihan kerja. Untuk ketiga, jika kami sebagai pemangku kebijakan pemerintah, maka kami akan mengadakan program pendidikan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi. Hal ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Dengan pendidikan yang tinggi, dapat membantu
produktivitas masyarakat. Ya, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada? Ya. Apakah keterampilan atau skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja? Menurut kelompok kami, keterampilan atau skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja karena jika tenaga kerja memiliki keterampilan yang kurang, maka dapat mempengaruhi produktivitas menjadi rendah, dan sebaliknya. Jika masyarakat memiliki keterampilan yang bagus, maka produktivitas akan tinggi atau menjadi meningkat. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tangan dulu. Ya, jadi jawaban dari kelompok 1 itu benar ya. Keterampilan atau skill itu dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Karena keterampilan atau skill yang dimiliki oleh tenaga kerja ini dapat mempengaruhi hasil produksi mereka. Apabila mereka memiliki keterampilan yang bagus, maka mereka juga akan dapat berproduksi secara maksimal. Ya, kemudian kelompok 2 dipersilakan. Kami kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, penyebab masalah tenaga kerjaan yang ada di Indonesia terdiri dari 2. Yang A, jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja yang tidak seimbang. Karena di Indonesia setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penduduk, dan di Indonesia tersedianya lapangan kerja lebih sedikit dari jumlah angkatan kerja yang ada. B, tingkat upah rendah. Di Indonesia banyak sekali tenaga kerja yang tetap bekerja dengan upah yang sangat jauh dari standar minimum regional yang telah ditentukan oleh pemerintah di masing-masing wilayah, sehingga pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum. Nomor 2, cara untuk mengatasi masalah tenaga kerjaan yaitu A, pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. B, perusahaan harus memberikan upah yang sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja, paling tidak sesuai dengan UMR. 3, jika kami sebagai pemangku kebijakan pemerintah, maka kami mengambil kebijakan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. 4, permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. A, persebaran tenaga kerja yang merata. B, tingkat upah rendah. Sekian dari hasil diskusi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya tadi kan kelompok memaparkan jika pemangku kebijakan pemerintah itu kan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bentuk pelatihan seperti apa yang akan diberikan? Untuk pelatihan yang diberikan oleh masyarakat diantaranya pelatihan menjahit, pelatihan memasak, dan pelatihan untuk otomotif. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, itu bersama kelompok 2. Nah, ya, tolong jawabnya bisa dikumpulkan. Ya, jadi kasus mengenai masalah tenaga kerja di Indonesia ini dapat disebabkan oleh adanya penduduk dan tenaga kerja, di mana percepatan pertumbuhan angkatan kerja tidak disertai dengan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan, atau bisa dikatakan penduduk yang ada tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Ya, selanjutnya disebabkan oleh kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini adalah lowongan atau lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat. Dapat dilihat kesempatan kerja ini semakin tahun itu semakin berkurang ya, sehingga hal ini juga menyebabkan banyaknya pengangguran. Kemudian disebabkan oleh produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja ini masih relatif rendah karena tingkat pendidikan dalam masyarakat itu masih kurang, sehingga ini mempengaruhi produktivitas tenaga kerja.
Kemudian selain itu ada juga sistem upah. Upah yang rendah juga dapat menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Kemudian tingkat upah rendah masih dapat dilihat, masih banyak tenaga kerja yang memiliki upah rendah atau di bawah standar upah minimum regional atau UMR. Oke, masih sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya kita melaksanakan games. Nanti cara mainnya itu nanti setiap perwakilan kelompok satu orang maju untuk memutar roda kitab. Kemudian setelah diputar nanti panah ini akan menunjukkan di mana kalian harus menjawab pertanyaan. Jika perwakilan kelompok kalian dapat menjawab pertanyaan, maka akan diberi poin 30. Setiap kelompok diberi kesempatan satu kali. Nanti satu kali di akhir ibu akan memberikan pertanyaan rutan, sehingga kelompok yang mendapatkan poin banyak akan mendapatkan hadiah. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Silakan putar. Ya, pertanyaannya itu salah satu penyebab masalah ketenagakerjaan yaitu banyaknya pengangguran. Mengapa pengangguran bisa terjadi? Ya baik, di sini saya akan mencoba menjawab. Menurut saya itu karena jumlah angkatan kerja yang sangat banyak dan tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang sangat terbatas jumlahnya. Oke. Apa yang dikatakan benar ya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi pengangguran ini dapat terjadi karena jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan yang tersedia di dalam masyarakat. Oke, Anda boleh duduk kembali. Kemudian perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan. Ya, silakan sering diputar. Ya, pertanyaannya, sebutkan macam-macam tenaga kerja berdasarkan kemampuannya. Jawabannya adalah terlatih, tidak terlatih, terdidik, tidak terdidik. Ya, benar. Jadi jawabannya itu ada tenaga kerja terlatih, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan boleh duduk. Jadi kelompok 1 tadi menjawab benar dan kelompok 2 juga menjawab benar. Masing-masing kelompok mendapatkan poin 30. Ya, sekarang adalah pertanyaan terakhir ya. Jadi ini pertanyaan bukan. Nanti yang bisa menjawab langsung angkat tangan ya. Baik, Bu. Ya, Ibu kan terlebih dahulu. Ya, pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara angkatan kerja dengan tenaga kerja. Saya, Bu. Ya, terlebih dahulu yang angkat tangan. Silakan Anda. Ya, menurut saya itu perbedaannya untuk tenaga kerja itu orang yang sedang bekerja yang bisa menghasilkan barang atau jasa. Untuk angkatan kerja itu penduduk yang berusia produktif seperti usia 15 sampai 64 tahun. Ya, yang jadi benar ya, tepuk tangan. Jadi kelompok 1 itu memiliki poin 70, sedangkan kelompok 2 itu mempunyai poin 30. Jadi pemenangnya adalah kelompok 1. Oke, perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, ini ada sedikit hadiah untuk kelompok 1 karena sudah menjawab pertanyaan ya dan memenangkan poin 70. Selamat kelompok 1. Terima kasih, Bu. Jangan lupa dibagi kepada teman-teman ya. Oke. Waktu game sudah selesai ya. Sekarang kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing.
Ibu akan memberikan waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan. Waktu dimulai dari sekarang. Jangan lupa mengisi nama identitas kalian ya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Sekarang nomor jawabnya diangkat, dipegang, dan diputar ke samping kanan kalian. Ya, jadi Eva ke Linda, Linda ke Lestari, Lestari ke Nining, Nining ke Eva. Apakah sudah? Sudah, Bu. Ya. Sekarang tolong jawab dari nomor 1 dari Eva. Pemerintah dalam berupaya meningkatkan mutu tenaga kerja dan mendirikan balai latihan kerja. Usaha ini bertujuan untuk melatih orang menjadi manusia terampil, berinisiatif, dan kreatif. Ya, jawaban nomor 1 itu A ya. Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu tenaga kerja dan mendirikan balai latihan kerja itu bertujuan untuk melatih orang menjadi manusia terampil, berinisiatif, dan kreatif. Nomor 2, Linda. 2. Penawaran tenaga kerja sangat tergantung dari A. Mobilitas tenaga kerja. Ya benar, jawabannya A. Penawaran tenaga kerja itu sangat tergantung dari mobilitas tenaga kerja. Nomor 3, kalau belarang sekali. 3. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, dinamakan baik tenaga kerja. Ya, jawabannya benar ya, tenaga kerja. Ya, nomor 4, Nining. Di bawah ini yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angkatan kerja adalah D. Siswa SMA. Ya, siswa SMA ini bukan merupakan angkatan kerja ya. Karena siswa SMA ini walaupun mereka berusia produktif atau berusia kerja, tetapi mereka tidak sedang bekerja, melainkan mereka sedang menuntut ilmu. Nomor 5, kembali ke Eva. Seseorang yang berusia 15 sampai 64 tahun termasuk ke dalam usia A. Angkatan kerja. Ya benar. Angkatan kerja itu penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Selanjutnya, nomor 6, Yang merupakan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui jalur formal adalah menyelenggarakan sekolah umum dan kejuruan. ya. Jadi Ibu kan sudah menjelaskan pendidikan formal itu berupa sekolah umum maupun dari SD, SMP, SMA dan SMK. Selanjutnya nomor 7. 7. Jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat disebut kesempatan kerja. Ya, kesempatan kerja ini adalah sama dengan lowongan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat. Ya, nomor 8. Faktor-faktor yang mempengaruhi angkatan kerja adalah kecuali D. Piramida penduduk. Ya, karena faktor-faktor yang mempengaruhi angkatan kerja itu ada jumlah penduduk, usia penduduk, dan tingkat pendidikan. Kemudian nomor 9. Usaha peningkatan mutu tenaga kerja adalah D. Peningkatan pendidikan dan latihan kerja. Ya, benar. Untuk meningkatkan mutu tenaga kerja juga dapat melalui pendidikan dan latihan kerja. Apabila masyarakat yang memiliki pendidikan yang bagus atau yang tinggi, dia juga dapat berproduktivitas yang tinggi juga. Kemudian
Kemudian masyarakat yang terampil dapat mengembangkan keterampilannya dengan mengikuti berbagai latihan kerja. Nah, soal yang terakhir, Para ibu rumah tangga atau anak sekolah digolongkan sebagai D. Bukan angkatan kerja. ya, jawabannya benar ya, bukan angkatan kerja. Oke, sekarang ditulis jumlah benar dan jumlah salah, kemudian jumlah benar dikalikan 10 dan itu nilai kalian. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Linda, dapat berapa? 90. Eva, 100. Nining, 100, Bu. Lestari, 90, Bu. wah, hasil kalian lumayan bagus ya, sudah cukup bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang lembar jawabnya boleh dikembalikan. Lembar jawab ini boleh kalian bawa pulang ya untuk dipelajari lagi di rumah. Ya, karena waktu sudah mau habis, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Jadi kesimpulan apa yang dapat kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Kita hari ini belajar tentang ketenagakerjaan. Ya, benar. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ya. Angkatan kerja. Ya. Jadi kita hari ini telah mempelajari tentang ketenagakerjaan, di mana ada angkatan kerja, bukan angkatan kerja, ada tenaga kerja, bukan tenaga kerja. Kemudian ada upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, ada klasifikasi penggolongan tenaga kerja ya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Menyenangkan, Bu, dapat hadiah. Ya jangan lupa nanti hadiahnya dibagi ke teman-teman ya. Baik, Bu. Kemudian apa lagi? Apa yang dirasakan Eva? Senang. Tenang. Nining apa? Paham, Bu. Nah, Lestari? Ya paham. Oke. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Ibu minta tolong untuk Nining. Tolong memimpin doa ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nining atas doanya. Oh ya, untuk minggu depan, Ibu akan berikan tugas. Kalian itu membuat mind map tentang jenis-jenis pengangguran beserta contohnya ya. Tugas dikerjakan dalam satu lembar HVS. Kemudian nanti dikumpulkan di meja Ibu sebelum jam pelajaran dimulai.